Untuk kamu yang selalu jujur dalam keadaan apapun, kamu adalah orang hebat. Kamu memiliki kejujuran yang menyakitkan daripada harus berbohong untuk menutupi sesuatu yang menyakitkan itu. Karena bagaimanapun juga kebohongan hanyalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan melukai siapa saja. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada suatu malam di 25 tahun lalu, lahirlah dua bayi laki-laki yang berasal dari keluarga yang berbeda. Yang satu merupakan bayi dari Randip, yaitu menantu Tuan Jindal, sedangkan yang satu lagi adalah bayi dari Valmiki, pelayannya Tuan Jindal. Kedua bayi ini sama-sama sehat, namun Valmiki tahu bahwa anak Randip akan menjadi penerus keluarga Jindal yang sangat kaya raya itu. Sementara ia dan keluarganya akan terus terpuruk pada jurang kemiskinan. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh terjadi pada cucu Tuan Jindal. Ia tiba-tiba berhenti bernafas ketika suster memindahkannya ke kamar rawat bersama ibunya. Menyadari Tuan Jindal yang merupakan orang paling berkuasa di Delhi, suster tersebut panik karena ia tidak ingin dituduh sebagai pembunuh. Akhirnya perawat itu pun berniat menelpon seseorang untuk menyelamatkan kondisinya yang terdesak. Namun saat itu ia justru bertemu dengan Valmiki yang kemudian memberinya ide untuk menukar anaknya sendiri dengan cucu Tuan Jindal. Valmiki beralasan bahwa ini adalah wujud pengorbanannya karena keluarga Jindal telah banyak membantunya yang hanya seorang pelayan. Setelah mendengar alasan Valmiki, suster pun menyetujui alasan itu karena baginya juga sama-sama menguntungkan. Akhirnya meskipun ia ketakutan, sang suster pun menukar bayi Valmiki dengan bayi Randip. Sampai tiba-tiba anak Randip justru menangis kencang. Setelah menyadari bahwa bayi ini masih hidup, suster pun berniat menukarnya lagi. Namun Valmiki melarangnya karena ternyata alasan Valmiki menukar bayinya adalah karena dia iri kepada Randip, temannya sesama pelayan keluarga Jindal, tetapi nasibnya telah berubah karena dinikahkan dengan anak perempuan Tuan Jindal. Oleh karena itu, Valmiki ingin anaknya mendapat nasib yang bagus, sedangkan anak Randip akan dibuatnya menderita dalam pengasuhannya. Tentu saja alasan ini ditolak mentah-mentah oleh suster. Ia pun ingin merebut bayi Randip dari Valmiki, namun ia justru terdorong jatuh dari balkon rumah sakit. Suster itu pun kemudian terluka parah dan akhirnya koma. Seiring berjalannya waktu, kedua bayi ini tumbuh menjadi bocah laki-laki yang sehat. Dan pada saat upacara pemberian nama, Randiplah yang memberi nama. Keluarga Jindal memberi nama bayi laki-laki mereka dengan nama yang indah, yaitu Raj, yang artinya raja. Ia juga tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan selalu memanjakannya. Bahkan Valmiki sering membelanya ketika ia salah. Sementara itu, anak kandung Randip justru diperlakukan semena-mena oleh Valmiki. Ia memberinya nama Bantu, yang langsung diprotes oleh keluarganya karena terdengar aneh. Ia juga selalu memarahi Bantu dan memperlakukannya dengan sangat buruk karena ia terlalu membenci anak itu. Padahal ternyata sampai sekarang Valmiki masih dihantui oleh rasa bersalah. Ia selalu takut jika perbuatannya akan diketahui oleh Bantu atau orang lain. Hal inilah yang membuat Valmiki semakin sering memperlakukan Bantu dengan kasar, sampai membuat Bantu tidak mengerti mengapa ayahnya tidak pernah menyayanginya. Apalagi ibunya telah meninggal, jadi tidak ada yang bisa membelanya lagi. Keluarga Valmiki benar-benar hidup dalam kemiskinan. Ia terjerat hutang dan dikejar-kejar oleh rentenir dan selalu minta Bantu untuk berbohong. Akan tetapi Bantu tidak pernah menuruti Valmiki karena baginya berbohong tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Perbuatan Valmiki ini justru hanya mempersulit dirinya sendiri. Kembali lagi dengan Bantu, siang ini ia akan melamar pekerjaan di sebuah firma hukum. Namun ternyata pagi ini ia justru bertemu dengan Samara, anak dari pemilik firma hukum tersebut. Sayangnya Bantu langsung ditolak karena ia hanya lulusan kampus dalam negeri.
Samara khawatir jika Bantu tidak bisa bersaing dengan karyawan lainnya yang merupakan alumni kampus luar negeri. Akan tetapi Bantu meminta satu kesempatan supaya Samara mempertimbangkannya untuk membuktikan bahwa kinerjanya tidak kalah dengan para lulusan luar negeri. Akhirnya saat itu juga Samara ngetes Bantu untuk menyelesaikan permasalahan seorang wanita yang akan menghadapi sidang perceraian. Klien itu ingin memenangkan sidang dan memperoleh haknya secara adil. Akan tetapi Bantu justru membantu pasangan itu untuk mediasi hingga mereka berdua memutuskan untuk damai. Pasangan itu pun rujuk, yang berarti membuat Samara kehilangan kliennya. Tindakan Bantu ini langsung membuat lamaran pekerjaannya ditolak oleh Samara. लॉयर होके रिलेशनशिप काउंसलर का काम किया तुमने. You just lost me. Sementara itu, Raj yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di luar negeri langsung diminta untuk mengurusi perusahaan keluarganya. Saat ini bisnis keluarga Jindal sedang bermasalah dengan seseorang yang bernama Sarang, penyelundup narkoboy yang kemarin ditangkap polisi. Oleh karena itu, Randip ingin memutuskan hubungan kerjasama mereka dengan Sarang. Ia tidak ingin terlibat dalam kasus ini karena urusannya bisa sangat panjang. Sayangnya Sarang bukan orang sembarangan. Ia bisa melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya, sehingga Raj yang udah didaulat sebagai calon direktur harus bisa mengatasi hal ini. Keesokan harinya Raj pergi ke kantor untuk bertemu dengan Vikran, anak buah Sarang. Sejujurnya Raj merasa takut, namun asistennya menenangkan Raj dan memberitahu kalau ayahnya akan memantau pertemuan mereka dari jauh. Sayangnya pertemuan ini sesuai prediksi Randip. Raj ternyata tidak dapat memberikan keputusan yang tegas sehingga Vikran bisa mempengaruhinya. Akhirnya ia pun menghubungi Vikran secara langsung dan memutuskan tali kerja sama mereka. Namun saat telepon udah ditutup, Sarang tiba-tiba datang lalu kembali mempengaruhi Raj. Sementara itu di lain tempat, Samara pergi ke kafe untuk bertemu dengan seorang klien. Namun ia pergi ke sana untuk menolak kasus klien tersebut. Ia tahu kalau kasus itu telah menjalani proses penyelidikan dan kliennya berada di posisi bersalah. Samara tak mau bekerja pada suatu kasus yang tidak bisa dimenangkannya. Sayangnya orang itu terus memaksanya hingga membuat Samara kesal. Untungnya Bantu kebetulan ada di sana dan langsung melawan orang itu untuk membela Samara. Dan ternyata Randip juga ada di sana. Ia melihat aksi Bantu, lalu mengaguminya. Diam-diam ia berharap anaknya bisa memiliki keberanian seperti pria tersebut. Akhirnya karena Samara telah ditolong oleh Bantu, ia pun menerima pria itu menjadi pengacara di kantornya. Sekarang Samara bisa melihat potensi dan wawasan Bantu yang luas meskipun ia bukan lulusan kampus ternama. Dan sejak saat itu pula, Samara mulai tertarik dengan Bantu. Sementara itu di rumah sakit, Valmiki menjenguk seseorang yang sedang terbaring koma. Ternyata orang itu adalah suster yang 25 tahun lalu menukar Raj dengan Bantu. Sejak insiden waktu itu, ia masih koma sampai hari ini. Hidupnya kini hanya bergantung pada peralatan rumah sakit, sedangkan biayanya ditanggung oleh Tuan Jindal karena telah membantu persalinan anaknya. Akan tetapi meskipun suster ini tidak sadarkan diri, ia meyakini bahwa ia masih harus menjelaskan fakta sebenarnya tentang bayi keluarga Jindal. Hal inilah yang membuatnya terus bertahan, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Esok harinya Samara diajak ayahnya untuk pergi ke rumah keluarga Jindal. Ia diminta memakai pakaian yang bagus dan harus terlihat pintar karena ternyata Samara akan dijodohkan dengan Raj, cucu laki-laki Tuan Jindal. Setelah mendengar niat ayahnya, Samara pun merasa terkejut, namun ia tak bisa menolaknya. Dan akhirnya supaya mereka bisa saling kenal, keluarga Jindal pun menyuruh Raj untuk mengajak Samara jalan-jalan di taman berdua. Pada kesempatan inilah Samara membuat dirinya terlihat sangat buruk di hadapan Raj karena sebenarnya ia tidak menyukai perjodohan ini. Sayangnya rencana Samara tidak berhasil.
Raj justru menyukai Samara sehingga perjodohan ini pun dilanjutkan dengan sebuah pertunangan. Esok harinya Samara menceritakan hal ini pada Bantu. Namun bukannya sedih, Bantu justru ikut senang karena Samara akan menikah dengan orang kaya. Akhirnya Samara pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Bantu. Awalnya Bantu merasa minder dengan kemiskinan keluarganya. Tetapi Samara berhasil meyakinkan Bantu bahwa ia hanya membutuhkan cinta dan kebahagiaan, bukan kekayaan. कुछ भी बुला लो, बस मैम नहीं. Keesokan harinya Sarang mendatangi kantor Randip. Ia ingin bertemu langsung dengan Randip dan membicarakan urusan bisnis mereka. Namun sama seperti keputusan Randip sebelumnya, ia tetap menolak Sarang karena gak mau terlibat dengan kasus narkoboy. Sayangnya Sarang memang orang berbahaya. Setelah ditolak oleh Randip, ia langsung melukai pria tersebut. Gak lama kemudian Samara datang bersama Bantu. Ia ingin menjelaskan hubungannya dengan Raj yang tidak dilindasi oleh cinta. Maka dari itu ia ingin membatalkan pertunangan ini karena ia tahu ayahnya tidak mungkin setuju dengan keputusannya. Oleh karena itu ia akan memohon kepada Randip agar hubungannya bisa dimengerti. Namun saat Bantu telah sampai di ruangan Randip, ternyata pria itu udah tergeletak di lantai. Akhirnya Bantu berusaha menyelamatkan Randip, tetapi Fikran diam-diam telah menutup semua akses pintu keluar di kantor itu. Untungnya Bantu punya akal, meskipun banyak pintu yang telah tertutup, namun ia tetap bisa menyelamatkan Randip lalu membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Randip langsung dibawa ke ruang operasi. Kebetulan saat itu juga Bantu justru bertemu dengan suster yang sudah terbangun dari koma panjangnya. Awalnya suster itu melihat Randip yang memasuki ruang operasi. Akhirnya karena Bantu ada di sana, maka ia menanyakan hal itu kepadanya. Sebelumnya suster mengira jika Bantu adalah anaknya Randip. Lalu Bantu menjelaskan bahwa dia adalah anaknya Valmiki, pelayan Tuan Jindal. Setelah itu suster ini menangis karena teringat pada janjinya. Maka dari itu ia pun membuka semua rahasia kelamnya dengan mengatakan bahwa ia telah menukar bayi Valmiki dengan bayi Randip. Suster itu juga meminta maaf karena telah merampas hak Bantu sebagai cucu Tuan Jindal. Akhirnya tak lama setelah mengatakan itu, suster ini pun meninggal dunia. Setelah mendengarkan fakta yang sangat mengejutkan ini, Bantu merasa bingung. Ia tak pernah membayangkan bahwa ternyata ia adalah bagian dari keluarga Jindal yang sangat kaya raya itu. Dan pada saat yang sama ia juga merasa sedih karena ternyata keluarganya sendiri pun juga gak mengenalinya sebagai cucu Tuan Jindal. Gak lama kemudian Bantu dan Valmiki keluar dari rumah sakit. Kebetulan tanpa sengaja mereka bertemu dengan suster itu yang telah tiada. Di situ Valmiki membacakan doa. Namun saat Bantu mencurigainya, Valmiki mengaku bahwa ia tidak mengenali wanita itu. Hal ini membuat Bantu merasa kesal karena Valmiki telah membohonginya. Malamnya karena sudah tak dapat menahan rasa kesalnya, Bantu pun mengaku bahwa ia mengetahui kebohongan Valmiki. Ia pun marah kepada Valmiki karena telah menjauhkannya dari keluarganya sendiri. Setelah melihat kemarahan Bantu, Valmiki pun memohon supaya tidak membongkar rahasia ini di depan keluarga Jindal. Akan tetapi Bantu ternyata menyetujui hal itu karena ia merasa tidak ada gunanya untuk mengungkapkan rahasia ini kepada keluarganya. Setidaknya Bantu kini merasa senang karena ternyata Valmiki yang selalu jahat padanya itu bukanlah ayah kandungnya. Padahal sesungguhnya diam-diam Tuan Jindal telah mengetahui rahasia ini. Kebetulan tadi siang ia mendengar percakapan Bantu dengan suster itu. Dan oleh karena itu esok harinya ia mengundang Bantu ke rumahnya. Namun supaya tidak mengundang kecurigaan, Tuan Jindal beralasan bahwa ia hanya ingin berterima kasih pada orang yang telah menyelamatkan menantunya. Sementara itu Bantu mengamati kehidupan keluarga Jindal dari jauh. Namun ia bisa melihat bahwa kedua orang tua kandungnya ternyata tidak akur. Ia juga mengamati Raj yang terlihat akrab dengan orang tuanya sendiri.
Bahkan Bantu juga mengamati pelayan keluarga Jindal yang ternyata tidak bisa dipercaya karena telah mengkorupsi uang keluarga ini. Beberapa hari kemudian Randip sudah diperbolehkan pulang dan ia pun mulai mengurusi kasus perusahaannya dengan Sarang. Namun dokter menganjurkan supaya Randip berada di lingkungan yang positif dan sportif. Salah satunya adalah bertemu dengan orang yang telah menyelamatkannya. Awalnya Valmiki menolak keinginan Randip dan Tuan Jindal. Ia memberikan 1001 alasan supaya Bantu tidak bertemu dengan keluarga itu. Namun karena Tuan Jindal terus mendesak, akhirnya Valmiki mengajak Bantu ke rumah keluarga Jindal yang ternyata ia sudah ada di depan rumah itu. Akhirnya setelah 25 tahun berlalu, Bantu baru bisa memasuki rumahnya dan bertemu dengan keluarga kandungnya. Namun sayangnya sang ibu belum bisa menerima orang asing di rumah itu. Gak lama kemudian Tuan Jindal pun menyambut kedatangan Bantu karena ia tahu bahwa pemuda ini adalah cucu kandungnya. Akan tetapi Tuan Jindal masih ingin mengetes ketulusan Bantu sehingga ia memperkerjakan Bantu sebagai asistennya. Setelah menerima tawaran kerja dari Tuan Jindal, Bantu semakin sering mengamati kebiasaan aneh orang-orang yang tinggal di rumah ini. Ia menyebutnya aneh karena baginya semua orang yang ada di sini mementingkan diri sendiri. Bantu pun mengatakan hal ini kepada Tuan Jindal dan kakeknya itu membenarkan pengamatan Bantu. Namun setelah itu ia mencari tahu tentang urusan keluarga Jindal dengan Sarang yang ternyata semakin rumit. Akhirnya Bantu pun mengajukan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya Bantu dan Tuan Jindal menyerang markas Sarang. Mereka menghabisi semua anak buah Sarang untuk memberitahu bahwa Tuan Jindal bukanlah orang sembarangan. Sayangnya Sarang tidak ada di sana. Mereka hanya bertemu dengan Fikran yang mulai ketakutan dengan pemuda bernama Bantu ini. Ternyata beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan Sarang. Awalnya Bantu berusaha bersikap biasa aja, namun diam-diam ia mengamati senjata Sarang yang digunakan untuk melukai ayah kandungnya. Setelah mengetahui aksi Bantu yang memberanikan diri untuk berhadapan dengan Sarang, Randip pun langsung berterima kasih. Kebetulan saat itu Randip menyadari jika Bantu telah melihat hubungan buruknya dengan sang istri. Ia pun hanya bercerita jika mereka sudah lama tidak saling bicara, dan itu membuatnya merasa tertekan. Setelah bertemu dengan Randip, Bantu bertemu dengan Tuan Jindal. Kakeknya itu menceritakan permasalahan anak dan menantunya yang ternyata sudah berlangsung selama 7 tahun. Sejak saat itu pula kehidupan orang-orang di rumah ini tidak pernah menyatu dan seolah berjalan masing-masing. Tuan Jindal juga merasa jika rumah ini tidak lagi sehangat dulu. Ternyata seluruh tindakan Bantu yang berhasil merebut perhatian Tuan Jindal membuat iri pelayan lama dan keponakan Tuan Jindal. Ia pun mulai menandai Bantu dan ingin memperdaya pemuda itu. Namun Bantu bukanlah orang sembarangan. Bukannya diperdaya, ia justru mengungkapkan kasus korupsi yang sering dilakukan oleh orang kepercayaan Tuan Jindal dan keponakannya. Hal ini membuat Tuan Jindal sangat marah karena baru menyadari bahwa ia telah dibohongi. Sementara itu keponakan Jindal pun melaporkan tindakan Bantu ini kepada Yashu. Namun hal ini menjadi bumerang karena Bantu justru membuka aib-aib lainnya yang membuat keluarga itu terkejut dengan rahasia masing-masing. Keesokan harinya polisi datang untuk memberi pengamanan terhadap keluarga Jindal. Akan tetapi Bantu menolak bantuan tersebut karena sekarang ialah yang menjaga keamanan keluarga Jindal. Hal itu membuat polisi ini terkejut, sehingga Bantu pun menjelaskan bahwa ia adalah cucu kandung Tuan Jindal. Oleh karena itu ia jugalah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga Tuan Jindal. Malamnya Bantu pun mengantar Raj dan Samara pergi makan malam. Kesempatan ini pun ia manfaatkan oleh Bantu untuk mengumumkan hubungan asmaranya dengan Samara. Awalnya Raj terkejut, namun ternyata ia justru merasa senang karena tidak perlu dilibatkan dalam perjodohan yang sebenarnya membuatnya merasa ragu. Reaksi Raj ini membuat Bantu merasa kasihan. Ia menyadari Raj yang dimanja membuatnya tidak bisa tumbuh menjadi pria dewasa.
Oleh karena itu, Bantu ingin mengubah pikiran Raj untuk mulai mengetahui apa yang ia inginkan. Ia juga mendorong Raj supaya lebih berani dalam mengambil keputusan, karena bagaimanapun juga ia harus siap menghadapi segala permasalahan yang hadir dalam hidupnya. Setelah sampai di rumah, Raj pun mengungkapkan ini semua kepada keluarganya. Ia berkata bahwa Bantu telah menyadarkannya jika selama ini ia terlalu dimanja oleh keluarganya. Hal inilah yang membuatnya malas dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Sementara itu, setelah melihat Raj mengatakan ini semua di depan keluarganya, Tuan Jindal pun merasa senang karena akhirnya cucunya telah dewasa. Dan dalam waktu singkat, Bantu bisa membaur secara akrab dengan keluarga Jindal. Bahkan pelan-pelan Yashu juga ikut mendekati Bantu. Pada kesempatan ini, Bantu mengungkapkan permasalahan rumah tangga Randip dan Yashu. Ia menjelaskan penyebab dari rusaknya hubungan mereka adalah karena Randip telah berselingkuh 7 tahun lalu. Setelah mendengar hal ini, Randip merasa sangat marah kepada Bantu. Sedang Yashu hanya bisa diam dan menangis karena penjelasan Bantu ini benar adanya. Malamnya, Randip menemui istrinya karena ia merasa bersalah. Yashu pun mengungkap sakit hatinya karena selama ini Randip tidak pernah meminta maaf. Hal inilah yang membuat mereka tidak pernah lagi saling bicara. Akhirnya Randip pun meminta maaf dan Yashu juga memberikan maafnya kepada suaminya itu. Sementara itu, Tuan Jindal hanya mengamati dari jauh. Ia langsung menghubungi Bantu dan berterima kasih padanya. Karena berkat pertolongan Bantu, hubungan orang-orang di rumah ini kembali membaik. Esok harinya, pelayan Tuan Jindal mengundang Bantu untuk datang ke rumahnya. Keluarga Jindal mengadakan sebuah pesta sebagai rasa syukur telah kembali menjadi keluarga yang hangat. Namun diam-diam Tuan Jindal telah menyambut Bantu sebagai cucu kandungnya. Pesta ini pun berlangsung dengan sangat meriah. Sayangnya hal ini justru membuat Sarang berhasil menyelinap ke rumah keluarga Jindal lalu menculik Yashu. Sarang menculik Yashu supaya Randip dapat menyetujui hubungan kerjasama bisnis mereka. Ia melarang Randip untuk menghubungi polisi dan meminta Raj untuk menyerahkan dokumen tersebut. Awalnya Randip tidak mempercayai anaknya untuk menjemput ibunya. Akan tetapi Raj berusaha meyakinkan ayahnya itu bahwa pasti bisa menyelamatkan ibunya. Namun ternyata Yashu telah diselamatkan oleh Bantu. Ia berhasil menghabisi anak buah Sarang sendirian. Sebagai seorang anak, ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan ibu kandungnya. Meskipun ia tidak pernah berani mengungkapkan identitas sebenarnya karena takut menyakiti ibu kandungnya itu. Sementara itu, setelah semua anak buahnya sudah terkapar, Sarang pun keluar menemui Bantu. Ia sempat hampir mengalahkan Bantu, namun Bantu berhasil menghindar sedangkan Sarang justru membunuh Vikran. Dan akhirnya Bantu pun berhasil menyelamatkan ibunya dari sandraan Sarang. Sementara itu, di rumah Tuan Jindal menjelaskan identitas Bantu kepada Randip. Ia juga berkata bahwa selama ini ia menguji ketulusan Bantu terhadap keluarga ini. Dan ternyata Bantu tidak pernah tergiur dengan harta. Padahal sesungguhnya ia berhak atas semua harta yang ada di sini dan berada di dalam keluarga Jindal. Tuan Jindal pun marah kepada Valmiki karena telah menukar cucunya. Akan tetapi Bantu telah memaafkan Valmiki karena kejadian ini pun sudah lewat 25 tahun yang lalu. Bantu juga mengatakan bahwa ia rela melakukan segala hal selama keluarganya bisa bahagia. Setelah mendengar penjelasan Bantu yang begitu tulus, Randip pun menemuinya. Ia merasa tersentuh dengan sikap Bantu, apalagi menyadari bahwa itu adalah anak kandungnya sendiri. Meskipun merasa senang karena telah bertemu dengan kakek dan ayahnya, namun Bantu memohon kepada ayahnya untuk merahasiakan ini dari ibu dan juga Raj. Ia tak ingin ibunya merasa kecewa dan sakit hati karena selama ini bukan membesarkan anak kandungnya. Hubungan keluarga ini pun baru saja menghangat setelah sekian lama bermasalah. Jadi ia tidak ingin merusak kebahagiaan itu.
Namun ternyata karena Bantu telah menyelamatkannya, Yasu sudah menganggap Bantu sebagai anaknya sendiri. Bahkan Raj juga menganggapnya sebagai saudara laki-lakinya. Gak hanya itu, Yasu meminta Valmiki untuk merawat Raj karena ia menganggap Valmiki telah berhasil mendidik Bantu menjadi anak yang sangat baik. Malamnya saat Valmiki sedang menunggu bis kota untuk pulang, Bantu tiba-tiba datang membawa Vespa baru. Ia membeli Vespa itu untuk mengganti motor Valmiki yang udah tua. Selain itu, Bantu juga berterima kasih karena Valmiki telah membesarkannya meskipun sudah mengetahui bahwa ia bukan anak kandungnya. Pendidikan keras dari Valmiki justru membuat Bantu tumbuh menjadi pria yang tangguh. Maka dari itu, Bantu tidak pernah merasa menyesal maupun bersedih karena dirawat oleh Valmiki. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something